Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 11 akan menampilkan sebuah video hasil riset kami yang disusun oleh sebagai berikut. Ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin maju menyebabkan banyak orang saling berlomba-lomba untuk menciptakan inovasi baru dalam berbagai bidang dengan tujuan untuk memudahkan pekerjaan kita, juga meningkatkan efisiensi dan kualitas dalam produktivitas. Dalam kehidupan sehari-hari, banyak alat yang sudah dibuat untuk menunjang aktivitas kita. Namun, diperlukan sebuah alat yang dapat digunakan untuk menemukan benda berukuran sedang atau kecil yang terbuat dari logam ketika terjatuh atau hilang. Alat ini biasa disebut dengan metal detektor atau alat pendeteksi logam. Alat ini menggunakan prinsip elektromagnetik. Elektromagnetik adalah sepotong kawat yang dapat menghasilkan medan magnet apalagi dilewati oleh arus listrik. Walaupun setiap arus listrik yang melewati kawat selalu menghasilkan medan magnet, biasanya elektromagnetik dibuat dengan cara tertentu hingga gaya magnet yang dihasilkan dapat digunakan untuk tujuan tertentu. Alat ini banyak dijual di pasaran, namun dengan harga yang lumayan mahal. Oleh karena itu, akan dibuat sebuah metal detektor dengan bahan yang mudah ditemukan dan dengan harga yang lebih relatif terjangkau. Bagaimana cara membuat metal detektor sederhana? Bagaimana cara kerjanya? Untuk mengetahui hal-hal tersebut, maka dilakukan percobaan dengan tujuan untuk mengetahui cara pembuatan metal detektor sederhana untuk mengetahui cara kerjanya. Dasar teori penelitian ini, jika suatu kumparan dialiri arus, maka sesuai dengan prinsip dasar elektromagnetik akan timbul medan magnet di sekitar kumparan. Medan magnet biasanya diwakili oleh garis-garis fluks magnetik. Kumparan yang digunakan adalah bentuk silinder dengan inti udara. Kumparan seperti ini biasa digunakan dalam transformasi instrumen dan perangkat elektronik dan dapat ditulis secara matematik, di mana L adalah induksi atau satuannya Henry, N banyaknya lilitan, flux medan magnet atau Weber, dan I volt arus listrik atau satuannya ampere. Flux medan magnet adalah kerapatan medan magnet yang dapat dinyatakan di mana flux medan magnet atau Weber, B kuat medan magnet atau Tesla, dan A luas penampang atau meter kuadrat. Kuat medan magnet induktor dapat dinyatakan dengan persamaan di mana N banyaknya lilitan, I arus listrik yang mengalir, dan L panjang lilitan, dan permeabilitas bahan. Persamaan induktasi induktor secara umum dapat ditulis di mana L induktasi induktor atau satuannya Henry, nu permeabilitas bahan, N banyaknya lilitan, A luas penampang induktor atau meter kuadrat, dan L panjang lilitan atau satuannya meter. Alat dan bahan dalam membuat alat penelitian ini adalah yang pertama CD atau DVD, yang kedua kawat, yang ketiga smartphone atau FM radio, yang keempat lem tembak, yang kelima earphone, yang keenam kapasitor, yang ketujuh kayu, yang kedelapan tang, dan yang terakhir korek api. Nah, bagaimana cara membuat metal detektor sederhana? Yang pertama, lilitkan kawat pada CD atau DVD yang telah kita sediakan. Yang kedua, beri lem pada lilitan kawat CD dan DVD dan lilitkan salah satu kawat dengan kapasitor yang diberi lem juga. Yang kedua, potong headphone dan gunakan headphone bagian bawah mikrofon dengan menekan tang. Panaskan karet kabel menggunakan korek api dan kupas karet pelindung kabelnya. Yang ketiga, lilitkan kabel earphone pada kawat. Pasang kabel earphone pada HP Android dan buka aplikasi FM radio. Yang keempat, jika rangkaian berhasil, FM radio akan menimbulkan suara. Beri lem di salah satu CD dan tempelkan paket kayu yang telah disiapkan. Berikut adalah rumus persamaan metal detektor. Karena kumparan yang digunakan adalah kumparan dengan inti udara, maka digunakan permeabilitas ruang hampa. μ0 sama dengan 4pi dikali 10 pangkat min 7 dengan menggunakan persamaan di bawah ini. Maka besar induksi dapat dihitung sebagai berikut. Nah, penelitian didapatlah hasil dan pembahasan ditinjau dari tegangan jika logam tidak ditanam dalam tanah. Selanjutnya tegangan jika logam 1 cm ditanam dalam tanah. Dan yang ketiga tegangan jika logam 2 cm ditanam dalam tanah. Yang ditinjau dalam
Penelitian kali ini adalah kayu, aluminium, besi, dan tembaga. Ada 4 macam. Dari hasil tabel pengukuran di atas dapat diketahui bahwa semakin dekat jarak logam terhadap detektor logam, semakin besar tegangan yang terukur. Tapi berbeda dengan kayu dan besi rangka. Jika kayu nilainya tidak terlalu banyak, berubah walau jarak dekat atau jauh. Untuk besi, rangka semakin dekat dengan detektor logam, semakin kecil tegangan yang terukur. Dapat diketahui pula bahwa non-logam seperti kayu tidak dapat dideteksi detektor ini. Nilai pada saat ditanam dalam tanah dan saat tidak dalam tanah berbeda. Jika berada dalam tanah, nilai akan bertambah. Hal ini dikarenakan pada tanah terdapat mineral-mineral yang ikut terdeteksi detektor logam. Kesimpulan yang dapat kita ambil dari penelitian ini, pertama, sensor dari disk dan kawat dapat mendeteksi benda-benda logam seperti gunting, paku, besi, batangan, handphone, dan yang lain. Kedua, frekuensi pada radio smartphone akan memberikan bunyi jika terdapat suatu bahan atau material yang dianggap mengandung unsur logam dan besi. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Mohon bantuan like dan view.